Halo, nama saya Rihan dan saya akan menjelaskan materi mengenai Scrum dan juga bagiannya yaitu Scrum Master. Lanjut, bagian pertama yaitu penjelasan Scrum itu sendiri. Jika Anda bertanya apakah itu Scrum, Scrum itu adalah suatu framework framework agile untuk manajemen proyek yang meningkatkan teamwork, akuntabilitas, dan kemajuan yang berulang untuk mencapai tujuan yang jelas. Selanjutnya, Scrum ini sering dibandingkan dengan framework lainnya, yaitu misalnya Waterfall. Jadi bisa saya jelaskan, untuk Scrum sendiri merupakan framework yang bersifat iteratif dan incremental yang membagi pekerjaan kompleks menjadi periode-periode waktu pekerjaan yang dinamakan sprint. Scrum dapat memulai proyek walaupun visi produk masih belum terlalu jelas. Framework Scrum ini lebih baik digunakan untuk proyek kompleks di mana kebutuhan yang diberikan sering berubah berdasarkan waktu. Selain itu, juga cocok untuk stakeholder yang ingin terlibat dengan proses pengembangan. Dan juga Scrum ini cocok untuk tim pengembang yang 10 atau kurang dari 10 orang. Selanjutnya untuk Waterfall, merupakan framework yang bersifat sekuensial yang meningkatkan perencanaan sebelum development. Framework ini biasanya menyempurnakan dokumentasi dari kebutuhan dan spesifikasi dari stakeholder. Framework Waterfall ini lebih baik digunakan pada tim yang lebih dari 10 orang. Biasanya juga Waterfall ini requirement atau kebutuhannya itu sangat jelas. Jadi biasanya yang menggunakan framework Waterfall ini merupakan perusahaan-perusahaan yang besar yang yang biasa memiliki lebih dari 10 orang tim pengembang. Selanjutnya adalah elemen-elemen dari Scrum. Elemen-elemen dari Scrum ini adalah ada tiga dan yang pertama yaitu Scrum Roles atau juga bisa dibilang sebagai peran-peran dari Scrum. Yang pertama adalah Product Owner. Product Owner itu seseorang yang bisa mewakili bisnis atau komunitas pengguna dan bertanggung jawab untuk bekerja dalam tim. Product Owner ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan strategi untuk produk yang mencakupi goals jangka pendek ataupun jangka panjang. Selain itu, contoh tanggung jawab lainnya adalah memiliki pengetahuan mengenai produk atau jasa yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah Scrum Master. Scrum Master ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya, tapi secara singkatnya adalah Scrum Master ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi tim untuk kegiatan Scrum. Yang terakhir dari Scrum Boss ini adalah Scrum Team, atau bisa dibilang dengan Development Team. Tim pengembang Scrum ini bertanggung jawab untuk memberikan produk yang dapat dikirim setiap selesainya sprint. Untuk tim Scrum ini sebaiknya juga memiliki karakteristik seperti bersifat terorganisir secara mandiri, yakni dapat mengatur usahanya masing-masing, dan tim juga harus memiliki pengetahuan dan skill untuk mengembangkan produk yang dapat digunakan. Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu events, yaitu kegiatan-kegiatannya. Mulai yang pertama yaitu sprint planning, yang merupakan pertemuan awal setiap sprint untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan pada sprint tersebut. Sprint planning ini hasilnya akan dimasukkan ke dalam sprint backlog. Selanjutnya yaitu daily scrum, yaitu pertemuan singkat harian untuk tim untuk membahas kemajuan dari pengembangan. Yang dibahas ini adalah apa aja yang telah dilakukan, apa yang dilakukan hari ini, dan juga hambatan-hambatan yang dialami oleh anggota tim. Selanjutnya yaitu sprint itu sendiri, yang merupakan periode singkat dan terbatas di mana tim akan bekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
Selanjutnya adalah sprint review, yang merupakan pertemuan akhir di setiap sprint untuk memperlihatkan produk increment ke stakeholder agar dapat menerima seperti feedback atau tanggapan-tanggapan lainnya. Dan yang terakhir adalah sprint retrospektif, yang pertemuan akhir di setiap sprint untuk melakukan refleksi tim dan membuat perubahan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang dapat diidentifikasi dalam sprint retrospektif ini adalah apa yang harus dilakukan, apa yang sebaiknya berhenti dilakukan, dan apakah yang yang sebaiknya lanjut dilakukan. Selanjutnya adalah artifacts dari Scrum ini. Yang pertama adalah product backlog, yang merupakan daftar prioritas yang berisi semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembangkan produk. Selanjutnya adalah sprint backlog, yang merupakan daftar pekerjaan yang dipilih untuk dikerjakan dalam suatu sprint. Dan yang terakhir adalah increment, yang merupakan produk hasil dari suatu sprint yang dapat diberikan kepada stakeholder. Selanjutnya adalah penjelasan sedikit lebih detail mengenai Scrum Master. Jadi Scrum Master ini memiliki berbagai tanggung jawab yang saya bagi menjadi 5, yaitu pertama, memfasilitasi komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi agar tim untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada dan juga meningkatkan kolaborasi antar anggota tim. Selanjutnya adalah memfasilitasi stand up atau yang telah dibahas sebelumnya, itu daily scrum. Selanjutnya tanggung jawab Scrum Master ini adalah juga sebagai pelatih atau coach. Yang dilatih itu maksudnya adalah menjadi pembantu untuk memperbaiki keterampilan individu atau tim, dan juga mengedukasi tim mengenai prinsip dan praktik-praktik dari Scrum ini sendiri. Selanjutnya adalah menghapus hambatan. Hambatan yang dimaksud adalah hambatan yang dapat menghalangi kemajuan tim, seperti masalah teknis ataupun kekurangan sumber daya. Yang terakhir adalah menerima feedback, yaitu menerima tanggapan-tanggapan misalnya dari kegiatan sprint review. Bagian yang terakhir adalah jika Anda ingin menjadi seorang Scrum Master, ada beberapa kualitas baik yang bisa Anda tiru, yaitu memiliki sifat kepemimpinan, suka membantu orang untuk tumbuh, memiliki empati terhadap tantangan yang dihadapi tim. Selanjutnya suka memfasilitasi diskusi tim, dapat membantu orang beradaptasi dengan perubahan, dan pandai berkomunikasi dengan efektif. Baik, sekian penjelasan saya dari materi Scrum dan penjelasan juga untuk Scrum Master. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.